Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله العظيم. الله العظيم. هيا بنا نقرأ سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفرنا عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفرنا عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا
وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Ayatul kursi salasa suratul ikhlas wal muawidzatain sumailaru khususan Abu Bakar bin Majah liman ijtama'naha huna bi sababih anallah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yusakinuhumul jannata bi rahmati walidina wa walidihim khassah wa jami'il amwatina amwatil muslimina wal muslimati ammah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiramil fatihah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dimana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk bersama-sama kita mendoakan almarhum Bapak Abu Bakar bin Majah. Semoga insyaallah beliau akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya dan ditempatkan insyaallah Subhanahu wa taala di tempat yang sebaik-baiknya. Dan juga keluarga yang ditinggalkan semoga insyaallah selalu diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah takziah yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah kematian tentunya tidak ada yang ingin cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita berbicara masalah kematian, ini sesuatu yang memang pasti akan datang kepada kita. Pasti akan datang. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, siap atau tidak kita untuk menghadapi yang namanya kematian, setiap kita pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau ajal kita nanti datang, maka sudah tidak akan lagi bisa kita bermohon agar minta dimajukan ataupun minta diakhirkan. Maka oleh karena itu, melalui momen pada malam hari ini, mari yuk kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Persiapan apa yang sudah kita lakukan untuk menghadapi yang namanya kematian ini. Karena dalam kehidupan ini paling tidak ada 3 hal yang pasti akan datang kepada kita. Yang pertama ialah hari tua. Yang kedua, saatnya kita nanti diuji dengan penyakit.
dan yang ketiga ialah al-maut, kematian. Tiga ini pasti akan datang kepada kita. Hari tua, setiap kita ini pasti kaget nak menjadi umurnya menjadi tua. Kalaupun mungkin ada yang dah tua karena sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap kita ini pasti nanti akan berlanjut. Yang tadinya gagah, yang tadinya semangat, yang tadinya ganteng, mulai berkurang dan banyak sekali berkurang. Maka oleh karena itu saat ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita kekuatan, tubuh kita masih gagah, masih kuat, maka yuk mari kita sama-sama pergunakan ini untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai maaf ketika tubuh kita sudah tidak kuat lagi, lah banyak kurang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru saat itu kita ngomong sama Allah, ngeluh sama Allah, ngadu sama Allah, ya Allah aku kepengen sehat, cak uang itu, aku kepengen nak sholat ke masjid. Saat tubuhnya sudah banyak ditarik nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru bermohon kepada Allah. Maka oleh karena itu jangan sampai saat ini datang kita baru menyesali diri. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari kita bersama-sama mengajak diri kita, baik itu diri kami pribadi ataupun kita semuanya, dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini kita banyak pergunakan untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita tidak boleh bergaul dengan manusia, bukan kita tidak boleh mencari dunia, bukan. Kita disuruh bergaul oleh masyarakat, disuruh bergaul mencari dunia, boleh silakan. Tapi jangan lupa, jangan sampai karena dunia melupakan kita akan tugas dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu muda kita sebelum datang waktu tua kita. Yang kedua, sakit. Walaupun mungkin kita lah jago kesehatan, Pak, Bu, lah minum segala macam, lah fitness, lah olahraga setiap hari, tapi ada baik kalanya pasti kita akan diuji dengan yang namanya penyakit. Yang namanya penyakit ini kalau datang dekati yang galak, tidak ada yang mau. Tapi itu tadi kami katakan di awal, walaupun kita tidak mau, yang namanya penyakit ini pasti akan Allah berikan kepada kita. Sama juga dalam kehidupan ini, kita berharap tentunya kehidupan kita ini selalu senang, selalu bahagia. Tapi dalam perjalanan kehidupan ini terkadang ada saja pasti sesuatu yang tidak menginginkan atau tidak mengenakkan kita, yang kita tidak senang dengan sesuatu itu. Tapi jangan lalu ketika kita tidak senang dengan sesuatu lalu kita protes sama Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu, Bapak Ibu. Bisa jadi karena Allah Maha tahu dengan diri kita. Kenapa kita diberikan seperti ini? Oh, si bulan ini kalau dia dikasih hidupnya lemak terus bisa jadi kakek lalai. Oh, si bulan ini kalau dikasih nikmat terus bisa jadi kakek lalai, lupa ibadah, mulai ada rasa sombong dalam dirinya. Na'udzubillah. Makanya saat itu kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak enak. Tapi sebenarnya di balik itu bukti sayang Allah kepada kita. Allah sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah takut kalau kita kaget dikasih banyak terus kenikmatan, kita bisa jadi lalai. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu dari dua kenikmatan ini paling tidak, nikmat kita masih sehat, diberi kekuatan tubuh, masih muda gagah, bisa beraktivitas. Bukan cuma aktivitas untuk diri kita dewek baik, tapi bagaimana kita juga harus bisa beraktivitas, bisa memberikan manfaat buat orang lain. Buat orang lain juga. Ini perlu. Jangan cuma sibuk dengan urusan kita baik, urusan kita ngurusin diri kita terus. Tapi bagaimana selain untuk diri kita, kita pun bisa memberikan manfaat juga buat orang lain. Yang terakhir tadi kami katakan di awal al-maut, kematian. Ini juga tadi kami katakan, mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, siap atau tidak kita, pasti datang yang namanya kematian ini. Maka oleh karena itu dari tiga ini, mari yuk kita kembali lagi mengintrospeksi diri kita. Jangan sampai kita ini nanti tergolong ke dalam golongan orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan nikmat yang tiga ini tadi. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita lalai.
Karena kalau kita lalai dari mempergunakan nikmat ini, naudzubillah Bapak Ibu. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh telah aku jadikan neraka jahanam itu, walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka yang diberikan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikasih kenikmatan tapi tidak bisa dipergunakan untuk memberikan kebaikan kepada wong lain. Sibuk dengan dirinya, sibuk dengan ngoreksi wong lain tapi tidak ngoreksi dirinya sendiri. Nauzubillah. Qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, diberi dua mata tapi matanya tidak bisa melihat. Oh, ini baik, ini keagungan Allah. Dengan kita melihat keagungan Allah ini, semoga kita lebih dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya ini jarang dipergunakan untuk membaca Al-Qur'an. Nauzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Jangan mata yang hanya untuk melihat, untuk membuat keburukan-keburukan, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Nauzubillah. A'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua telinga, bisa mendengar kalimat-kalimat thayyibah, mau'izatil hasanah, bisa mendengar nasihat dari wong lain. Jikalau kita salah ada yang nasihati, kita terima. Jangan sampai maaf kita ini selalu benar dewe. Tidak bisa Bapak Ibu. Sehebat apapun ilmu kita ini, terkadang pasti ada khilaf dan salahnya. Makanya perlu kita selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan melalui momen apapun, apalagi saat ini momen hari ini. Momen di mana kita saat ini bersama-sama berkumpul untuk kita mengingat dan mengenang bahwasanya kita juga nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tiga ini tadi, subhanallah, ketika kita lalai maka kita akan menjadi bahan bakarnya api neraka, ditempatkan di neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bukan cuma ditempatkan di neraka jahanam saja, kita pun digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang abad, orang-orang yang sesat celaka. Ulaika humul ghafilun. Ghafil. Naudzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan ini. Maka oleh karena itu, Bapak, Ibu-ibu hadirin jamaah takziah yang insyaallah sama-sama rahmatullah Subhanahu wa taala, melalui momen hari ini sekali lagi, paling tidak ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi tadi kami katakan di awal, untuk kita memuhasabah jikalau selama ini kita merasa ibadah kita masih kurang, sholat kita maaf belum terjaga, akhlak kita, tingkah laku kita dengan sesama manusia masih galak egois. Mulai saat ini yuk kita sama-sama perbaiki. Kita sama-sama berbaik, karena berharap tentunya kita semua nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Dan ketika kita mengharapkan diri kita dikembalinya dalam keadaan husnul khatimah, maka yang pertama sekali lagi kami katakan di awal, dekatkan mari kita bersama-sama diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun harus selalu menjaga akhlakul karimah kita baik dengan sesama manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat, kata Allah, kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, berbuat baik kepada sesama manusia, anna lahum jannat, bagi mereka aku siapkan surga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, terkhusus buat almarhum ini, semoga insyaallah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam kuburnya dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ini saja dapat kami sampaikan. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa-apa yang kita hajatkan, apa-apa yang kita munajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin.
نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أكثر الغايات خيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لأبو بكر بن مجة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من النيران. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله
وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi Bapak Ibu dan saudara jemaah takziah rahmat Allah Subhanahu wa taala, rangkaian daripada pengiriman doa takziah meninggalnya almarhum Abu Bakar bin Majja. Mudah-mudahan semuanya ini akan jabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan almarhum yang akan mendapat tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapat mahfirah daripada Allah Subhanahu wa taala dan diterima segala amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak sebagai petugas telah melaksanakan tugasnya dengan baik hingga acara ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan saya selaku pembicara mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Pada Allah Subhanahu ampun. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andre, ada dua jalur, ada dua meta yang rumah sana, meta situ, meta. Bapak Ruslan